Tema hari ini adalah tujuan Eksodus dan penegasan Perjanjian Sinai. Tujuan Eksodus dan penegasan Perjanjian Sinai. Kita pertemuan yang terakhir bicara tentang karakteristik Perjanjian Gunung Sinai atau Perjanjian Sinai dan bagaimana Perjanjian Sinai ini sangat-sangat penting di dalam sejarah penebusan dan mewahyukan atau menubuatkan pekerjaan penebusan yang akan dilaksanakan oleh Yesus Kristus di masa depan. Yesus menggenapi setiap perjanjian tersebut. Hari ini kita akan lihat, kita akan mundur sedikit dan bicara tentang tujuan Eksodus dan penegasan dari perjanjian Sinai. Kita baca dulu Kejadian 15 ayat 16. Di sini ada ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 15 ini merupakan isi perjanjian suluh yang Allah dirikan dengan Abraham. Ya. Kalau kita ingat mengenai perjanjian suluh itu intinya berisi tentang dua hal. Yang pertama Allah menjanjikan keturunan bagi Abraham dan yang kedua Allah janjikan tanah kepada Abraham. Keturunan di sini pada akhirnya menunjuk kepada keturunan Abraham yaitu bangsa Israel. Tanah perjanjian di sini menunjuk kepada tanah Kanaan. Dan kalau kita baca dengan detail Kejadian pasal 15 ayat 13 dijelaskan bagaimana proses tentang keturunan Abraham akan memiliki tanah Kanaan itu. Prosesnya itu katanya apa? Keturunan Abraham itu akan diperbudak dan dianiaya di Mesir selama 400 tahun. Itu di Kejadian 15 ayat 13. Dan mereka akan keluar setelah waktu yang ditentukan itu genap, selesai 400 tahun, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu di Kejadian 15 ayat 14. Ini menunjuk kepada apa? Kepada peristiwa Eksodus yang akan terjadi di kemudian hari. Di Keluaran 12 ayat 41, di situ dikatakan bahwa sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Di sini dikatakan ada ekspresi tepat pada hari itu juga. Artinya apa? Artinya hari itu telah ditentukan oleh Tuhan. Kalau ada yang memperhatikan di sini muncul dua angka yang berbeda sebenarnya. Kejadian pasal 15 ayat 13 berbicara tentang keturunan Abraham diperbudak dianiaya di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi di kitab Keluaran ayat 12 ayat 40-41 dikatakan bahwa mereka ada di sana selama 430 tahun. Beda gitu ya. Ada tambahan 30 tahun. Memang bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Tetapi apa? 400 tahun diantaranya itu mereka hidup sebagai budak. Lalu 30 tahun ini apa? 30 tahun ini dipandang sebagai waktu Yusuf itu masih ada pengaruh di Mesir. Masih ada pengaruh di Mesir sehingga mereka tidak menjalani kehidupan perbudakan. Karena masih ada, maksudnya karena Yusuf itu masih berpengaruh. Makanya kalau kita baca di Keluaran pasal 1 ada ekspresi tentang bangkitlah raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah ini, tidak mengenal Yusuf. Oke? Makanya kita bisa tersambung, oh bedanya di sebelah mana. Jangan bingung di sini ya. Tapi kalau kita lihat, semua ini merupakan bagian dari penggenapan perjanjian suluh. Allah membuat keturunan Abraham itu eksodus dari Mesir, membawa harta benda yang banyak. Ini sesuai dengan perjanjian suluh. Itu kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 14, genapnya di Keluaran 12 ayat 36. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama mari kita lihat mengenai tujuan eksodus.
tujuan Eksodus. Kalau kita lihat tujuan Eksodus itu apa sih? Tujuan Eksodus dari Mesir itu bukan sekedar untuk kembali ke tanah janji, tanah Kanaan. Bukan hanya seperti itu saja. Kita dipanggil oleh Tuhan, mendekat kepada Tuhan lewat menjalani kehidupan iman. Itu bukan hanya semata-mata untuk yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Kenapa? Kenapa ini penting, saudara? Karena cerita masa lalu ini bukan cerita yang sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi ini masih menggambarkan kita hari ini. Jika kita tidak berjaga-jaga, pada akhirnya kita pun bisa jatuh di dalam pencobaan, ya, jatuh dalam pencobaan, dan kita bisa jatuh dan terlepas identitas kita sebagai umat Tuhan. Jika orang Israel, kalau kita lihat orang Israel, pandangan mata mereka itu selalu hanya melihat tentang Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, tanah yang mengalir susu dan madu. Coba kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam ekspresi sebentar. Kalau kita lihat ekspresi di kitab Keluaran pasal 3, ada itu di situ, ya. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8 di situ dikatakan begini. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, jadi di dalam kepala orang Israel, tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini merupakan ekspresi kemakmuran dan sungguh amat baik tanah itu. Sungguh amat baik tanah itu. Jadi tujuan untuk keluar dari perbudakan Mesir, tujuan dari Eksodus bukan hanya semata-mata untuk pergi ke tanah Kanaan. Kita hari ini pun tujuan kita ikut Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, itu bukan hanya supaya masuk surga. Memang itu tujuan akhirnya. Tetapi jika kita hanya melihat itu saja, maka kita akan termakan di dalam omongan yang satu dunia ini memegangnya. Apa yang dipegang oleh pemahaman satu dunia ini, umat Tuhan? Yang penting percaya Yesus selamat. Jadi mereka hanya berpikir percaya Yesus selamat, tetapi apa? Tidak menjalani kehidupan iman seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka hanya ingin hasil akhir, tetapi prosesnya mereka tidak mau ikut. Seperti ini, oke? Nah, jadi sebelum masuk ke tanah Kanaan, Allah menuntun mereka ke Gunung Sinai terlebih dahulu. Ke Gunung Sinai. Pencatatannya sangat detail apa yang terjadi di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu, sebutan lainnya itu Padang Gurun Sinai. Itu ada tujuan. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama untuk beribadah, yang kedua untuk mempersembahkan korban, yang ketiga untuk mengadakan perayaan. Ini tujuannya. Nah, beribadah. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang memutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Kamu akan beribadah, katanya. Engkau akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kamu akan beribadah kepada Allah.
Kata beribadah di sini bahasa Ibrani adalah abad, memiliki arti bekerja, ibadah, melayani, ya. Kalau kita lihat mirip ya, abad, ibadah. Itu bahasa Indonesia yang agak mirip ya, meskipun agak dipaksakan. Tetapi kata abad ini bentuk luasnya adalah ini kata yang menunjuk kepada iman terhadap Allah. Iman terhadap Allah. Pendeta senior dalam buku yang ketujuh menyatakan bahwa beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama Eksodus dari Mesir. Dan lebih lagi merupakan tugas yang harus mereka lakukan sebagai anak sulung Allah. Itu sebabnya kita menjadi mengerti kenapa kita setiap hari Tuhan harus datang ibadah. Kenapa anak-anak kita harus datang ibadah. Bahkan apa? Ada hari Rabu untuk ibadah bersama-sama. Ya, kalau di gereja GPBSI, tempat saya melayani, itu hari Rabu pun ada. Jadi buat apa hari-hari untuk beribadah ini? Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Supaya kita ada tugas yang kita jalankan. Kita menjalankan tugas kita sebagai anak sulung Allah. Banyak orang ingin mengaku sebagai anak sulung, tetapi tidak mau menjalankan tugas sebagai anak sulung. Contohnya siapa? Contohnya adalah Esau. Esau. Ingat, Esau dia adalah cucu Abraham. Cucu Abraham yang hidup semasa dengan Abraham, bapak iman selama 15 tahun. Tetapi Esau yang adalah anak sulung, dia hanya mau berkat sulung, tetapi tugas tanggung jawab sebagai anak sulung, dia tidak mau pikul. Dia tidak mau pikul ini. Dia hanya ingin apa? Dia hanya ingin menerima berkatnya saja, tetapi kewajiban sebagai anak sulung dia tidak mau laksanakan. Loh, emangnya tugas anak sulung apa sih? Kalau kita lihat tugas anak sulung itu adalah sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada Abraham. Ingat, Abraham dia mendapatkan suatu tugas. Tugas untuk apa? Untuk mengajarkan keturunannya jalan kebenaran keadilan Tuhan. Coba kita lihat ya. Kita lihat Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke 19. Dikatakan di sini apa? Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Abraham itu dipilih oleh Allah. Ingat, bukan dipanggil lagi, tetapi dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan keturunannya jalan kebenaran dan keadilan. Bayangkan, ini Abraham jalankan, mengajarkan kebenaran dan keadilan, mengajarkan Tuhan kepada siapa? Kepada Ishak anaknya. Ishak pun jalankan, ajarkan kepada siapa? Esau dan Yakub, si kembar. Tetapi Esau lebih suka di padang. Yakub suka di mana? Di kemah. Ibrani 11 ayatnya yang ke-9 menyatakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-9. Di situ menyatakan kenapa Yakub dia akhirnya diakui sebagai anak sulung. Sebagai anak sulung dia diakui. Karena dia menerima tugas itu dan menjalankannya. Ayat yang ke-9. Karena iman ia diam. Ia di sini Abraham. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi Abraham, Ishak, Yakub ada di satu kemah. Ngapain saudara? Mewariskan iman. Perjanjian. Ini yang terjadi, saudara. Esau ada di mana? Esau nggak mau peduli tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Esau tidak memikirkan tentang pewarisan iman, makanya dia menikah semaunya dia melanggar aturan Tuhan yang ada melalui yang telah disampaikan lewat orang tuanya. Abraham sekalipun dia kasih tahu kepada Eliezer, jangan sekali-kali kamu mengambil perempuan orang Kanaan untuk Ishak anakku. Jangan sekali-kali. Tetapi sang cucu yaitu siapa? Esau, dia tidak menghiraukan nasihat ini, dia hanya hidup semau dia. Dia tidak mau di dalam firman, dia ingin bebas dari firman. Ingin bebas dari firman. Daerah bebas merokok, artinya apa? Tidak ada rokok di situ kan? Bebas dari firman artinya apa? Tidak mau ada firman di sekitar dia. Tidak mau. Jika kita tidak beribadah, tidak menjaga hari-hari ibadah kita, kita bukan anak sulung Allah. Terus kita mau bilang apa? Oh ya, nggak apa-apa, saya anak bungsu aja. Jangan saudara ya, jangan. Kita perlu menjalankan tugas iman kita. Ya, tugas iman kita. Jadi sebelum telah diturunkan, Musa mengatakan kepada Firaun, tujuan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Nanti bisa baca Keluaran 10 ayat 4 sampai 11. Kemudian tujuan yang berikutnya itu adalah mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Keluaran 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, jadi beribadah itu merupakan suatu konsep penyembahan atau suatu konsep penyembahan, ya, menyembah Allah. Tetapi di dalamnya ada cara penyembahan. Caranya bagaimana? Mempersembahkan korban. Ini sangat penting bagi Allah. Sangat penting bagi Allah. Kalau kita lihat hal pertama yang dilakukan oleh anak-anak Adam yang hidup di luar Taman Eden setelah jatuh dosa, mereka memberikan korban persembahan. Betul ya? Korban persembahan. Nuh pun dia memberikan korban persembahan. Abraham kemana-mana dia pergi memberikan korban persembahan. Demikian juga Ishak dan Yakub. Seperti itu. Jadi cara penyembahan itulah yang diperhatikan oleh Allah. Makanya itu sangat penting bagi Allah. Allah sangat menekankan hal ini sampai-sampai ketika tulah atas Mesir itu diturunkan, Allah memisahkan hewan ternak orang Israel dari hewan ternak orang Mesir. Allah lindungi. Tidak ada satu ekor pun ternak orang Israel yang kena tulah dari Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa. Pendeta senior, penulis seri sejarah perubusan, dikatakan apa? Lewat pekerjaan kedaulatan Allah, segala hewan dipisahkan dan dikuduskan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Hari ini kita seperti apa kita menyembah Tuhan? Semoga kita menyembah Tuhan itu dengan segenap hati kita. Betul ya? Dengan segenap hati kita. Kenapa kita memberikan persembahan, saudara? Betul ya? Karena jika kita tidak memberikan persembahan, maka kita tidak akan bisa memberikan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Ibadah yang sejati bagi Tuhan. Betul ya? Jadi memberikan persembahan itu merupakan latihan bagi kita. Latihan bagi kita. Siapapun dia, berikanlah persembahan kepada Allah. Yang ketiga, mengadakan perayaan. Mengadakan perayaan. Keluaran 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel,
biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kata perayaan di sini memiliki arti sukacita, menari, memperingati, berputar-putar, rotasi. Ini menunjuk kepada suatu festival yang berulang secara periodik. Berulang secara periodik. Artinya apa? Ada suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan sukacita. Allah menuntun orang Israel ke Gunung Sinai. Tujuannya supaya mendirikan perjanjian dengan orang Israel. Ibadah, mempersembahkan korban, mengadakan perayaan dengan sukacita secara berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Allah ingin supaya umatnya terus ada di dalam perjanjian Allah. Dan tetap ada di dalam perjanjian Allah. Makanya sangat penting. Kenapa hari Tuhan diberikan bagi kita? Betul ya? Hanya di dalam Yesus kita bisa jalankan ibadah kita. Ibadah kita hanya bisa terjadi ketika kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Betul ya? Kita akan diakui sebagai penyembah sejati. The true worship. Yohanes 4 ayat 24. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana bisa mempersembahkan tubuh kita? Mau datang ibadah saja sangat berat. Betul ya? Bagaimana bisa mempersembahkan tubuh kita? Mempersembahkan uang saja berat. Ya. Bagaimana mempersembahkan tubuh kita jika hati kita berbeda dari penampilan luar kita? Maksudnya, meskipun saudara ada di gereja, hatinya tetap jauh dari Tuhan. Nah, jadi ini yang menjadi bahan perundungan kita. Ingat tujuan Exodus. Tujuan Exodus supaya kita menjadi penyembah-penyembah sejati. Dengan demikian kita akan diajarkan seperti apa menjadi penyembah yang sejati dan bagaimana menjadi anak-anak sulung yang hidup di dunia. Hidup di dunia, ya. Seperti itu. Yang kedua kita akan lihat, tadi tujuan dari Exodus. Supaya menerima firman, lihat firman itu kita bisa menjalankan kehidupan iman kita. Yang kedua, penegasan perjanjian Sinai. Penegasan perjanjian Sinai. Nah, Exodus ini menampakkan bagaimana Allah memeluk, membawa Israel itu yang awalnya dalam kondisi budak yang diperlakukan tanpa belas kasihan. Betul ya? Tanpa belas kasihan. Tetapi Allah menyatakan sekarang Israel adalah anakku, anakku yang sulung katanya. Anakku yang sulung artinya apa? Mereka ada tugas, saudara. Mereka ada tugas. Allah suruh Musa kasih tahu kepada Firaun, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi beribadah. Seperti ini. Jadi ketika panggilan dari Tuhan itu datang kepada kita lewat ya orang-orang di sekitar kita atau lewat pemimpin sel group atau ya siapapun dia, mari kita bersyukur dan datang beribadah, gitu ya. Bangsa Israel bagi Firaun itu mereka hanyalah budak. Tetapi Allah nyatakan, tidak, mereka adalah anak sulung Allah. Bukan hanya anak Allah saja, tetapi anak sulung Allah. Keluaran 19 ayat yang keempat dikatakan bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Exodus itu terjadi untuk apa? Membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Kita menerima panggilan dari Allah untuk apa? Untuk datang kepada Allah. Jangan sampai kita tersesat dalam perjalanan. Akhirnya apa? Keluar dari dunia tetapi nggak nyampe-nyampe ke Tuhan. Betul ya?
Ini yang perlu kita doakan supaya baik kita, orang sekitar kita, anggota keluarga kita, mereka apa? Mereka mendengar, merespon dengan iman, mereka penuh kasih karunia dan menjadi anak Tuhan, anak sulung Allah, merespon ya, dan membiarkan diri mereka dituntun untuk datang kepada Allah, ya, datang kepada Allah. Ya, aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak raja, katanya, gitu ya. Tetapi nggak pernah mau beribadah. Nah, itu kan sangat ironis, ya, sangat tragis. Jadi perjanjian di Gunung Sinai ini berisi kontrak sah bahwa apa? Allah menjadikan Israel sebagai anak Allah. Ini sah, saudara. Ini perjanjian yang sah. Ini suatu berkat yang luar biasa. Suatu berkat yang luar biasa. Allah menjadi Bapa, Israel menjadi anak-anaknya. Kita semua diangkat menjadi anak Allah, saudara. Tetapi ada syarat untuk menjadi anak Allah. Dan banyak orang mengaku sebagai anak Allah, tetapi mereka tidak mau menghiraukan hal yang satu ini. Coba kita lihat, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ya. Kita lihat ayatnya yang ke-12. Yang ke-12. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita semua diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Tetapi banyak yang hanya mau menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak mau terima firman. Banyak yang apa? Menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai Immanuel, yang selalu membukakan jalan, melindungi, menjadikan mujizat luar biasa hebat, tetapi tidak menerima firman-Nya, firman Yesus. Padahal apa? Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, saudara, perjanjian di Gunung Sinai ini didirikan, ya, dibuat dengan generasi pertama. Ini yang terjadi di Gunung Sinai, gitu ya, di kaki Gunung Sinai. Tetapi kalau kita lihat perjanjian ini ditegaskan lagi, ditegaskan kembali. Kapan ini ditegaskan kembali? Itu adalah sebelum masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan. Jadi satu hal yang kita perlu sadari hari ini apa? Perjanjian Gunung Sinai itu dibuat memang pada masa awal Exodus. Ya, pada masa awal Exodus. Masa awal Exodus. Tetapi perjanjian ini ditegaskan kembali tepat sebelum masuk ke tanah Kanaan. Perjalanan padang gurun, saudara, selama 40 tahun itu menggambarkan kehidupan iman kita. Di awal kehidupan iman kita, di awal Exodus dari dunia, kita menerima perjanjian dari Allah. Kita menjadi anak Allah, anak sulung Allah. Tetapi harus ingat bahwa apa? Bukan hanya di awal masa kita terima Yesus. Bukan hanya di situ saja. Tetapi apa? Menjelang kedatangan Tuhan, menjelang kita masuk ke dalam kerajaan surga, perjanjian ini perlu ditegaskan kembali kepada kita masing-masing. Perjanjian penegasan ini disebut sebagai perjanjian di Moab. Perjanjian di Moab yang didirikan pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 Exodus dengan generasi yang kedua.
Sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ini semua cerita lama, saudara. Betul ya? Sejarah penebusan yang sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Tetapi luar biasanya, Tuhan menyampaikan berkat bagi kita. Bahwa Tuhan bukan hanya ingin mendirikan perjanjian dengan mereka yang hidup ribuan tahun yang lalu. Bukan, saudara. Ya, kita lihat. Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Jadi perjanjian Sinai atau perjanjian Gunung Sinai yang ditegaskan di dataran Moab bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga bagi mereka yang tidak ada pada waktu itu. Di dalam iman, Allah, Musa menyatakan firman Tuhan bahwa apa? Bahwa perjanjian dengan Tuhan ini berlaku bagi mereka yang akan muncul di masa depan, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang ikut masuk ke dalam perjanjian itu, mereka akan menjadi orang-orang yang menerima perjanjian Sinai. Menerima perjanjian Sinai. Mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini adalah Israel rohani. Roma 2 ayat 28 sampai 29, 4 ayat 11 dan 16, Galatia 3 ayat 7 sampai 9 dan ayat 29. Jadi saudara, inti perjanjian di Gunung Sinai itu adalah 10 perintah. Jadi sebelum Allah memberikan rinciannya, Allah berikan dulu apa? 10 perintah. Setelah itu ada rinciannya. Maka kita bisa lihat 10 perintah ini seperti kepalanya. Ya, seperti kepala, seperti rangkumannya dari seluruh hukum Taurat. Ya, dari seluruh hukum Taurat. Bahkan Yesus berfirman bahwa 10 perintah yang dikeluarkan pasal 20, kemudian seluruh kitab nabi-nabi itu berpusatkan kepada 2 perintah yang terutama. Itu apa? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nah, jadi mengenai perjanjian Sinai, rinciannya seperti apa? Bagaimana hukum kasih terhadap Allah dan terhadap sesama manusia ditampakkan lewat rincian hukum Taurat ini. Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya. Kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan sumber buku Siri Sejarah Perusahaan yang ke-7, ya. 10 perintah perjanjian kekal bagi seluruh generasi. Ya, jadi ini yang akan kita bahas, ya, Jadi kesimpulannya, pendeta senior dalam bagian buku seri yang ke-7 menyatakan seperti ini. Ini penulis Seri Sejarah Penebusan, pendeta Abraham Park. Ketika kita menyadari arti sebenarnya dari 10 perintah dan menjaganya dengan baik sesuai dengan cara yang berkenan kepada Allah, maka perjanjian di Gunung Sinai akan terus ditegaskan di generasi kita. Dan kerajaan Allah akan semakin diperluas di bumi ini. Saya berdoa dan berharap kita semua yang mengikuti pelajaran hari ini, kita bisa menyadari dengan baik 10 perintah. Artinya apa? Kita terus ikuti pelajaran-pelajaran ini ke depannya, sehingga kita bisa menjaga 10 perintah ini dengan cara yang berkenan kepada Allah. Pada akhirnya iman
kepada Yesus Kristus akan diperluas. Kerajaan Allah makin diperluas. Lewat siapa? Lewat anak sulung. Siapa itu? Kita semua. Dan berkat Tuhan, lindungan Tuhan akan menyertai kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, amin.